Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Jerah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, perempuan sederhana dari Nazaret, yang oleh rahmat Allah dipilih untuk menjadi bunda Sang Juru Selamat. Injil hari ini menampilkan sesuatu yang barangkali terasa tidak menarik di mata kita. Silsilah Yesus, daftar panjang nama-nama yang seolah-olah hanya catatan sejarah keluarga. Namun sesungguhnya di balik daftar itu tersimpan sebuah misteri besar tentang cara Allah bekerja dalam sejarah manusia, dengan cara yang mengejutkan dan melampaui pola-pola pikir manusia. Sama seperti kita memiliki akta kelahiran yang menyebutkan siapa orang tua kita, Yesus pun memiliki silsilah yang menghubungkannya dengan tokoh-tokoh besar dalam sejarah Israel, Abraham dan Daud. Dengan itu, Matius ingin menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, anak Daud, penggenapan harapan umat Israel, dan sekaligus anak Abraham, sumber berkat bagi segala bangsa. Namun bukan hanya soal nama-nama besar, dalam silsilah itu, kita juga menemukan bahwa Allah tidak hanya bekerja melalui yang mulia dan terhormat, tetapi juga melalui mereka yang dianggap hina, asing, bahkan tidak layak menurut ukuran manusia.
Sangat luar biasa bahwa Matius yang hidup dalam budaya patriarkal justru menyisipkan 5 nama perempuan dalam silsilah itu: Tamar, Rahab, Rut, istri Uria, Betseba, dan Maria. Apa yang mereka miliki bersama? Mereka semua perempuan asing. Mereka terlibat dalam kisah yang tidak lazim, bahkan skandal menurut ukuran masyarakat saat itu. Namun justru melalui mereka Allah melanjutkan rencana keselamatan. Tamar menyamar sebagai pelacur demi menuntut keadilan. Rahab benar-benar pelacur namun menyatakan iman dan menyelamatkan Israel. Betseba adalah korban dari penyalahgunaan kuasa Raja Daud. Rut adalah janda miskin dari Moab yang berani memilih jalan iman. Maria seorang perawan sederhana mengandung sebelum bersuami karena karya Roh Kudus. Semua kisah ini menunjukkan bahwa Allah tidak takut akan ketidakteraturan dalam sejarah manusia. Ia mengubah luka menjadi rahmat, aib menjadi saluran kasih karunia. Dan dalam Injil hari ini kita juga bertemu Santo Yosef, seorang yang disebut adil. Namun keadilan Yosef bukan keadilan legalistik ala ahli Taurat yang hanya menghukum. Ia memiliki keadilan yang penuh belas kasih. Jika ia mengikuti hukum secara kaku, Maria akan dirajam dan Yesus tidak akan pernah lahir. Tetapi karena hati Yosef terbuka pada suara Tuhan, ia menjadi bagian dari rencana Allah yang agung. Akhirnya Santa Perawan Maria yang kita rayakan hari ini menjadi simbol penggenapan seluruh sejarah keselamatan. Melalui dia, Sang Firman menjadi daging. Melalui jawabannya, dunia menerima Sang Juru Selamat. Pesta hari ini mengundang kita untuk memandang Maria bukan hanya karena ia istimewa, tetapi juga karena Allah bekerja dalam hidupnya. Seorang perempuan sederhana yang mempercayakan segalanya kepada Allah. Saudara-saudari, jangan pernah merasa rendah diri atau malu atas asal-usul dan masa lalu kita. Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan yang paling berdosa pun, untuk menjadi saluran kasih-Nya. Tuhan bekerja melalui sejarah dan melalui keluarga kita, bahkan yang tampaknya penuh luka dan cacat. Marilah kita belajar dari Maria dan Yosef, percaya, taat, dan terbuka pada kehendak Allah, walaupun kadang itu tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan rencana kita. Dan seperti keempat perempuan lain dalam silsilah Yesus, janganlah takut mengambil inisiatif untuk kebaikan, bahkan jika itu melawan arus. Dalam keberanian untuk berharap dan bertindak, Tuhan bisa bekerja. Saudara-saudari, pada hari kelahiran Santa Perawan Maria ini, kita diajak untuk bersyukur atas rencana keselamatan Allah yang tidak pernah gagal, bahkan di tengah kegagalan dan kekacauan manusia. Kita diajak untuk membuka diri seperti Maria dan Yosef, agar Allah dapat berkarya juga melalui kita. Semoga Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja, mendoakan kita agar kita pun dapat menjadi bagian dari silsilah kasih Allah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.